Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mimbar Umat, sebuah media perjuangan umat Islam dalam membela hak-hak dan kepentingan umat Islam pada khususnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan sebuah video ceramah Maulid yang disampaikan oleh seorang ulama sepuh, yakni Bapak Profesor Ki Haji Sukron Makmun di Masjid Baitur Rahman, Jalan Dr. Saharjo, Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ceramah beliau ini penuh dengan pesan moral dan politis sehingga wajib sobat semua tonton, karena insya Allah akan sangat bermanfaat buat sobat sekalian. Karena video ini berdurasi panjang, maka penayangannya akan dibagi dalam beberapa part. Tonton video ini sampai selesai, dapat memahami secara utuh apa yang disampaikan beliau. Selamat menonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat dan seluruh instansi-instansi yang ada yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh jamaah subuh, wabil khusus kepada seluruh pimpinan Masjid Baitur Rahman dan seluruh panitia peringatan atas segala aktivitas saudara, termasuk jamaah subuh bersama-sama, termasuk peringatan Maulid ini seluruhnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Maka pada era globalisasi ini, percampuran antar bangsa yang tidak bisa dibendung, percampuran antara peradaban yang tidak bisa dibendung. Sering saya katakan pada saat ini kita sedang berada dalam perang peradaban. Seluruh bangsa-bangsa di dunia masuk ke Indonesia dengan membawa peradaban-peradaban masing-masing. Apakah nanti akan meredupkan peradaban kita? Allahu a'lam bishawab. Sekarang sedang terjadi perang peradaban. Perang peradaban ini tidak pakai senjata, tapi lebih bahaya daripada perang yang pakai senjata. Perang pakai senjata orangnya boleh meninggal dunia, tapi ideologinya mungkin tidak bisa dibunuh. Tapi perang peradaban ini perang yang tidak pakai
memakai senjata, tapi yang akan langsung bisa menghilangkan peradaban kita, peradaban Islam, bisa hilang karena terjadinya perang peradaban. Perang peradaban, perang peradaban Barat yang membanjiri negara kita ini. Baik peradaban Inggris, peradaban Prancis, peradaban Jerman, semua peradaban Barat tumpah banjir ke Indonesia ini. Apakah nanti akan menghilangkan peradaban kita? Allahu a'lam bishawab. Inilah perang peradaban. Maka terima kasih pada saudara-saudara yang mengadakan gabungan sholat subuh. Ini dalam rangka menghidupkan Islam. Dengan pengajian-pengajiannya, dengan majelis zikirnya, ada majelis Rotibul Haddad, ada majelis Rotibul Atos. Ini semuanya dalam rangka menghidupkan Islam. Perbanyaklah bid'ah hasanah untuk menghidupkan Islam di Indonesia ini. Adanya majelis zikir dan lain-lainnya itu dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai agar tidak redup di tengah-tengah perang peradaban ini. Ini yang harus kita sadari sekarang ini. Terima kasih kepada seluruh panitia Maulid dengan segala pengorbanannya. Selalu saya memberikan muqaddimah dalam pidato-pidato saya ini, pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda sejak perang Diponegoro tahun 1825, beratus-ratus tahun kita mengadakan revolusi untuk mencapai kemerdekaan. Berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Inilah negara NKRI, negara yang sangat mahal, negara yang berdiri di atas aliran darah dan cucuran air, agar kita semakin cinta kepada NKRI ini. Nah, maka kita semua ini yang hidup sekarang ini, insya Allah tidak termasuk orang yang berjasa dalam NKRI. Kita ini semuanya termasuk pemakan jasa. Saya ajak supaya sadar, dari ketua RT-nya sampai presidennya, termasuk supron makmunnya, bukan orang yang berjasa dalam NKRI. Presiden kita lahir tahun 1961, NKRI sudah ada. Jadi kita semua yang ada di masjid ini pemakan jasa. Siapa yang berjasa? Mereka yang ada di kuburan Taman Pahlawan itu. Syukur kepada Allah, setiap kota kabupaten di Indonesia itu ada Taman Pahlawan untuk membuktikan siapa yang paling besar jasanya. Maka kalau pemerintah atau siapapun saja bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, saya jawab dengan fakta, bukan dengan teori. Saya jawab dengan fakta. Kalau Anda ingin tahu
berapa pengorbanan saudara TNI, persilahkan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu bukan kuburan umum yang saya maksud. Kuburan Taman Pahlawan itu diperiksa. Taman Pahlawan di Tangerang, di Sukabumi, di Bogor, di Serang, di Garut, sampai Jawa seluruhnya, Indonesia seluruhnya. Tiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Masuki Taman Pahlawan itu, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Mengapa saya ceritakan ini? Supaya Anda lebih cinta sama NKRI ini. Saya ceritakan sejarah ini. 90% darahnya umat Islam. Maka jadi pemimpin bangsanya supaya tahu sejarah dan ngerti sejarah, supaya memberikan kebijaksanaan yang bijaksana. Kalau yang memimpin ini, pemimpin negara ini, yang memimpin pemerintahan ini orang yang tidak tahu sejarah, saya khawatir nanti kebijaksanaannya tidak bijaksana. Betul atau tidak? Maka sejarah perlu dipelajari. Lebih jauh saya katakan, kalau tidak kena toleransi para ulama, tokoh-tokoh Islam, tidak ada NKRI ini. Saya buka sejarah. Bung Karno membuat panitia kemerdekaan itu pertama kali terdiri 60 orang. Berunding gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang, terdiri tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasionalis. Terdiri Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari golongan Katolik, Abi Kusno, Kahar Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, termasuk Kiai Haji Abdullah Wahid Hashim, Abdul Wahid Hashim. Ini yang panitia 9 yang mengadakan perundingan setiap minggu, setiap bulan, bantah membantah, akhirnya menghasilkan suatu format yang disepakati oleh seluruh tokoh agama dan tokoh nasionalis dan ditandatangani negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kesepakatan.